Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda kelas 9 Hajar dan Halimah. Pada kesempatan kali ini Bu Dewi akan menjelaskan tentang kelanjutan materi yang kemarin, yaitu masih tentang induksi elektromagnetik. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar peralatan atau alat-alat yang menerapkan prinsip dari induksi elektromagnetik. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melalui video ini Bu Dewi akan menjelaskan tentang jenis alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Yang pertama adalah generator, yang kedua adalah dinamo AC/DC, yang ketiga adalah transformator atau yang sering kita sebut dengan trafo. Nah, langsung saja untuk yang pertama, alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik adalah generator. Nah, jenis dari generator sendiri ada dua, yaitu generator AC dan DC. Nah, kalau kalian masih ingat, di listrik itu ada dua jenis, yaitu arus yang bolak-balik dan arus yang searah. Nah, AC sendiri adalah yang bolak-balik. Nah, kalau di generator itu dia punya cincin ganda. Bisa kita lihat di gambarnya. Sebentar ya. Jadi kalau di generator AC itu dia punya dua cincin ganda. Nah, kalau untuk generator DC dia punya cincin belah. Jadi cincinnya tidak penuh. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada dua perbedaan antara generator AC dan DC, ya. Kita tulis di sini perbedaannya. Kalau AC itu dia arusnya, sini sudah ada ya, bolak-balik. Kemudian yang DC itu arusnya adalah yang searah. Oke, perbedaannya terdapat pada bagian cincinnya. Kalau AC tadi dia cincinnya ganda, kalau yang DC dia cincin belah. Lanjut, untuk dinamo sama seperti di generator. Kalau di generator itu ada AC dan DC, di dinamo juga sama. Kita sering menemui dinamo itu di sepeda ya. Biasanya kalau kita menggunakan sepeda itu ada bagian di dekat ban itu ada dinamo. Nah, semakin cepat kita menggerakkan dinamo, biasanya lampu yang menyala pada dinamo pada sepeda itu akan semakin terang. Nah, fungsi dari dinamo sendiri, dia mengubah energi gerak menjadi listrik. Makanya lampunya bisa menyala. Nah, pada dinamo juga ada dua jenis. Yang pertama adalah dinamo DC, yang tadi kalau DC itu cincinnya belah ya. Yang kedua adalah dinamo AC atau dia bolak-balik. Nah, yang ketiga ada alat namanya transformator atau sering kita sebut dengan trafo. Ada dua jenis trafo. Nah, fungsi dari trafo sendiri yaitu untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Nah, coba kita lihat di sini fungsi dari trafo. Yang pertama kita sebut dengan trafo step up. Step up itu menaikkan. Jadi fungsi dari step up dia menaikkan tegangan yang asal mula listrik itu dari pembangkit, kemudian diteruskan lewat ini ya, namanya sering kita sebut dengan sutet. Dia tegangannya tinggi, makanya dinaikkan. Kemudian nanti kalau mau dialirkan ke rumah-rumah akan diturunkan atau kita biasanya menggunakan trafo yang step down. Jadi fungsi dari trafo step up itu dia menaikkan, di sini dinaikkan dari pembangkit kemudian disalurkan. Nah, untuk disalurkan ke rumah dia harus diturunkan dulu. Karena peralatan di rumah kan biasanya ada batas ambang maksimumnya ya untuk tegangan yang dapat dialirkan. Kalau nanti melebihi bisa menyebabkan konsleting atau kebakaran seperti itu. Jadi ada dua jenis trafo. Step up tadi fungsinya di sini untuk menaikkan.
up naik ya, kemudian down itu untuk menurunkan tegangan. Oke. Nah, seperti apa sih wujud dari trafo itu sendiri? Nah, kalau kalian pernah lihat di tiang listrik itu sering ada tabung di atas atau kalau tidak di daerah pembangkit ya, nanti biasanya ada tabung tadi atau kotak yang isinya adalah kumparan atau di dalamnya ada inti besi yang dililiti dengan kumparan. Kumparan di sini nanti dia punya fungsi ya, jadi ada dua jenis trafo kan tadi, step up dan step down. Nah, kalau kita lihat di sini, kita kenalan dulu dengan bagian-bagiannya. Di sini ada kumparan. Kumparan itu lambangnya N. N. Karena dia primer, primer itu dari asalnya masuk pertama, tegangan itu masuknya dari sini. Jadi makanya dia masuknya primer, namanya primer, berarti masuk. In. Kemudian yang di sini ada keluar. Out, keluar itu dinamakan dengan sekunder. Di sini NS. Kita bisa menyebutnya dengan lilitan atau kumparan. Kemudian ada tegangan. Tegangan itu kemarin apa lambangnya? V ya. V karena dia primer masuk berarti VP. Kemudian tegangan sekunder atau VS. Nah, jadi ada V, ada N. Nah, selain itu di sini ada arus juga yang mengalir. Di arus yang mengalir kita namakan dan lambangnya biasanya arus I ya. I primer, yang keluar adalah I sekunder. Nah, perbedaan dari kedua trafo ini bisa kita lihat kalau trafo yang step up dia menaikkan berarti awalnya tegangannya hanya 12 watt. Kemudian setelah dilewatkan dengan trafo karena dia fungsinya menaikkan jadi 220 volt. Nah, kalau yang step down dia akan turun. Jadi awalnya 220 volt akan turun menjadi 12 volt. Nah, tuh. Lanjut untuk persamaan trafo ya. Jadi kalau kita ingat kembali di semester 1 kita sudah belajar tentang energi listrik. Energi itu lambangnya W. Nah, karena trafo tadi punya dua masuk dan keluar berarti primer dan sekunder. Di sini berarti ada W primer dan W sekunder. W sendiri dicari dari apa? W itu sebenarnya P kali T. P itu artinya daya. Daya dikali waktu. Kemudian P bisa diturunkan dari V kali I. Nah, kali T. Nah, fit, PT, fit. Nah, kemudian ini bisa diturunkan lagi. V itu I kali R atau arus kali hambatan. Berarti I kali R kali I kali T atau sering kita tulis dengan I kuadrat RT ya. Nah, ini adalah persamaan dari energi. Nah, yang kita pakai di sini itu adalah yang ini, VIT, fit. Nah, kita pakai yang di sini ya, karena ini primer, di sekunder berarti kita turunkan berdasarkan jenisnya. Di sini VP kali IP kali T. Di sini VS kali IS kali T. Nah, karena biasanya ini waktunya sama, maka waktu ini tidak kita gunakan dalam persamaannya. Kita coret-coret saja. Terus kita masukkan ke persamaannya. VP kali IP sama dengan VS kali, ini kalau dalam matematika ataupun IPA kan kita biasanya kali silang ya. Gitu ya. VP kali IP sama VS kali IS. Jadi mereka berbanding terbalik gitu. Coba ya kita lihat di persamaannya. Jadi di sini boleh pakai ini IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS, atau kita biasanya lebih gampangnya dibalik aja. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS. Ingat ya, S-nya di atas karena dia kan perkalian gini ya, per IP. Nah, jadi persamaan trafo itu persamaannya ini. Nanti tergantung dari jenis soal yang akan kita kerjakan. Biasanya kita menggunakan salah dua dari tiga ini ya.
Tidak semuanya kita pakai. Jadi kita mau nyari apa? Mau nyari NP. Berarti kalau yang diketahui V dan N, kita bisa pakainya NP per NS sama dengan VP per VS. Oke. Nah, fungsi trafo sendiri kan tadi untuk menaikkan dan menurunkan. Nah, tidak ada yang namanya efisiensi trafo yang ideal. Jadi pada kenyataan tidak pernah dibuat trafo dengan efisiensi 100% ya. Jadi pasti dia menaikkan atau menurunkan berapa persen itu. Nah, efisiensi trafo sendiri di sini persamaannya jika lambang dari efisiensi ini. Nah, di efisiensi kita mau cari efisiensi trafo pakai daya. P itu artinya daya. Daya listrik, daya yang keluar per daya yang masuk dikali 100%. Nah, daya sendiri tadi sudah Dewi jelaskan, di situ daya itu dapat diturunkan menjadi V. P itu bisa diturunkan dari V kali I. Jadi VS kali IS per VP kali IP. Karena yang out tadi kan namanya sekunder. Ya kan? Masih ingat tak? Out itu yang sekunder. Kemudian yang in itu yang primer. Ya. Jadi kita bisa mencari efisiensi dengan dua persamaan ini. Nanti tergantung pada soal yang mau kita kerjakan. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara trafo step up dan step down. Nah, kita bisa lihat tadi kalau step up itu menaikkan berarti tegangan yang keluar sekundernya pasti selalu lebih besar. Kalau step down berarti yang keluar tegangannya kecil. Nah, ini kuncinya di sini. Nah, V itu biasanya sama dengan lilitan. Kalau step up berarti lilitan yang keluar pasti lebih banyak. Kemudian yang step down, lilitan yang keluar pasti lebih sedikit. Nah, yang berbeda adalah pada bagian kuat arus. Nah, kalau kuat arus itu kebalikan. Jadi kalau di sini step up itu tegangannya naik, berarti arus yang keluar itu malah lebih kecil. Sedangkan di step down itu arus yang keluar itu lebih besar. Nah, ini ya di gambarnya sudah terlihat lilitannya itu jelas beda. Kalau yang keluar, yang step up itu pasti lebih banyak yang keluar, yang sekunder. Sedangkan yang step down itu yang sekunder lebih sedikit. Nomor berikutnya di sini ada kumparan primer diketahui berarti N primer sama dengan 1200, kemudian di situ ada N sekunder berarti NS sama dengan 40 lilitan. Nah, jika dihubungkan pada tegangan primer VP-nya 330 volt, berapakah VS-nya? Ditanya di sini berarti VS sekunder. Kita pakai persamaan yang sama. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, kita pakai salah dua aja. 1200 per 40 sama dengan VP-nya 330 per VS. Kita sederhanakan, boleh dicoret atas bawah atau kanan kiri ya. Ini yang bisa sederhanakan atas bawah, berarti kita coret-coret. Terus 12 dibagi 4, berarti sini 3. Ini habis ya, 1. Ini ada nolnya, berarti 30 dikali VS, berarti 30 kali VS. Yang di sini berarti dikali 330 kali 1. VS sama dengan 330 per berapa? 30. Coret-coret berarti VS-nya 11 volt. Oke ya, berarti ini trafonya jenis step down. Nah,
selanjutnya kita akan menghitung efisiensi trafo. Kita cari dulu yang diketahui di sini. Jika daya yang mengalir sebuah kumparan primer dan sekunder, sebuah trafo itu berturut-turut. Jadi P primernya itu 350 watt. Kemudian P sekundernya 70 watt. Nah, di sini ditanyakan efisiensi trafonya berapa. Nah, kita masukkan persamaannya tadi apa? P sekunder per P primer dikali 100%. Jadi, output ya, selalu diingat output per input dikali 100%. Nah, P outputnya berapa? Oh, outputnya di situ berturut-turut berarti 70 per 350. Kita sederhanakan ini 1, yang ini 5. Berarti 1/5 kali 100%. Berarti berapa efisiensinya? Ini coret berarti 20%. Jadi efisiensi trafo itu bentuknya dalam persentase. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa jenis alat-alat di sini yang menggunakan teknologi dari kemagnetan. Yang pertama adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging, kemudian ada kereta maglev dan biasanya digunakan untuk PLTN. Nah, ini adalah MRI yang biasanya digunakan untuk memeriksa ya, mendeteksi penyakit yang ada di dalam tubuh. Nah, seluruh tubuh biasanya ada di rumah sakit. Nanti bisa dibaca kembali di buku paket kalian. Kemudian ada kereta maglev. Jadi keretanya ini dia tidak nempel di rel karena ada magnet di bagian bawahnya. Dia tidak akan menempel. Karena dia tidak menempel, maka kecepatannya bisa lebih cepat daripada kereta-kereta yang biasanya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini dimanfaatkan untuk PLTN. Kenapa di PLTN itu juga dimanfaatkan? Jadi magnetnya ini biasanya digunakan untuk membersihkan sisa-sisa partikel yang ada di sekitar dari pembangkit listrik tenaga nuklir, karena nuklir itu termasuk yang berbahaya, makanya harus dibersihkan sisa-sisanya menggunakan botol magnetik. Nah, untuk latihan tadi Bu Dewi sudah meminta kalian mengerjakan tugasnya, nanti akan Bu Dewi buatkan linknya di GC, silahkan yang di buku di LKS dikerjakan kemudian dikumpulkan. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin terlalu cepat Bu Dewi menjelaskan, silahkan bisa langsung menghubungi Bu Dewi. Kalau ada yang ditanyakan, Bu Dewi akhiri dulu sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.